Dan hati-hati kalian berdua dari tempat-tempat yang menghinakan, posisi-posisi yang merendahkan. Wa kullama karihtuma an yadhhara 'alaikuma, dan semua yang kalian itu enggak mau nampak, fajtanibahu, maka jauhilah. Wa ma 'alimtuma anna an-nasa ya'ibunahu fil mala', dan yang kalian tahu bahwasanya orang akan mencelamu kalau itu dilakukan di kalangan umum. Fala ta'tiyahu fil khala', maka jangan kamu kerjakan tatkala sendirian. Inilah namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah titik puncak keimanan seorang hamba. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang Islam, dijawab dengan amal-amal zahir. Yani anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, sampai akhir dari hadis itu. Dijawab dengan amal-amal zahir. Itulah Islam. Jibril mengatakan sadaqata. Lalu beliau bertanya, mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal-amal batin, antu minabillahi wa malaikatihi, sampai akhir darinya. Dijawab dengan amal-amal batin. Setelah itu, yani Jibril kembali bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa mal ihsan? Wa ma al ihsan? Beliau mengatakan al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak sampai pada derajat itu, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap perbuatan dirimu. Itulah puncak keimanan. Kenapa? Kalau diurut-urutkan, orang itu dianggap muslim yang penting zahirnya mengamalkan amal-amal keislaman. Zahirnya, apakah masuk ke dalam hati atau tidak, itu belum masuk dalam cakupan keislaman. Orang itu pokoknya secara zahir muslim, dia dihukumi sebagai orang Islam. Oleh karena itu, orang-orang munafik akbar di zaman Rasulullah SAW secara zahir dihukumi sebagai seorang muslim. Masih yani mungkin kita semuanya ingat kisah tatkala Rasulullah SAW mengirim pasukan perang Sariyah, mengirim pasukan perang yang di dalamnya ada Usamah ibnu Zaid. Dalam pertempuran yang tatkala itu Rasulullah nggak ada, jadi dalam pertempuran beliau sedang berperang melawan orang kafir. Orang kafir itu terdesak, terjatuh, hampir dibunuh oleh Usamah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Zahir lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Usamah bimbang karena zahirnya dia sekarang sudah bersyahadat, tapi syahadatnya di posisi yang 99% dia masuk Islam hanya karena takut kematian. Akhirnya dibunuh. Setelah pulang ke kota Madinah, dilaporkan kejadian itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya diridhai oleh Rasulullah, dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam urusan keislaman dibangun di atas amal zahir. Lah, kalau amal zahir itu dorongannya adalah keimanan kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena kemunafikan, bukan karena ingin kedudukan, bukan karena dunia dan yang lain-lainnya, itulah iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antuk minabillah wa malaikatihi, sampai akhir dari hadis itu. Tapi orang yang beriman para ikhwah belum tentu imannya mampu mengendalikan amalnya. Betapa banyak di antara kita, termasuk saya, yang kita itu percaya bahwasanya surga itu ada, tapi kadang-kadang ibadah itu malas. Betapa banyak di antara kita yang kita itu yakin bahwasanya neraka itu ada, tapi kadang-kadang terkalahkan oleh hawa nafsu, terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kita itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apapun perbuatan kita, meskipun kita berada di tengah atau di tempat yang amat sangat sepi. Kita tahu itu, kita beriman itu, kita yakin itu, tapi
terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka tingkatan itu adalah tingkatan iman karena sudah ada keimanan tapi belum masuk kepada tingkatan ihsan. Ihsan itu merasa keimanan itu terwujud di dalam amal perbuatan. Keimanan itu terwujud di dalam amal perbuatan, dan itu yang beliau Al-Imamul Baji sedang menasihatkan kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, yang kalian itu enggak mau perbuatan kalian itu ketahuan oleh orang lain, karena kalau ketahuan oleh orang maka mereka akan mencelamu. Jangan sampai engkau lakukan tatkala engkau sendirian. Jadi tatkala engkau itu sendirian, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak sampai pada derajat itu maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Taib. Fa idza balagha ahadukuma, dan apabila salah satu dari kalian itu mencapai kedudukan an yastar'iyahullahu ummatan, Allah memberikan kepada salah satu dari kalian itu ngurusi kedudukan, bisa ngurusi umat, bi hukmin au fatwa, baik sebagai hakim, jadi pemegang kebijakan dunia, au fatwa, menyampaikan fatwa kepada umat, pemegang kedudukan agama. Karena pemerintah itu hanya ngurusi dunia, sedangkan yang mengendalikan agama umat itu alim mufti. Alim mufti yang mengatakan kepada umat ini halal, ini haram, itu bukan pemerintah. Tidak punya hak mereka mengatakan itu, tapi seorang alim mufti. Makanya beliau mengatakan, fa idza balagha ahadukuma an yastar'iyahullahu ummatan, jika salah satu dari kalian itu nyampe pada satu kedudukan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu, menjadikan kamu itu ngurusi umat ini, baik ngurusi umat ini bihukmin, menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemimpin negara atau yang di bawahnya, au fatwa, atau memegang fatwa, dia seorang alim, seorang mufti yang dipegang fatwanya oleh umat, falyamtathil al-adla juhdahu, maka hendaknya dia memaksimalkan diri, memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk senantiasa berbuat adil. Wa yajtanib az-zur, dan menjauhi al-jawr, kezaliman. Wa ghadrahu, dan mengkhianati. Fa innal ja'ir muladun lillahi fi hukmih, karena orang yang zalim itu menentang hukumnya Allah. Kadzibun alaihi fi khabarih, berdusta atas berita dari Allah, mendustakan berita dari Allah. Mughayyirun li syari'atih, merubah syariatnya Allah. Mukhalifun lahu fi khaliqatih, menyelisihi, yani akhlaknya Allah, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala firman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, annal khalqa kulluhum bahwa semua makhluk ayyalullah adalah keluarganya Allah. Wa anna ahabbal khalqi ilallah, dan sungguhnya makhluk yang paling Allah cintai ahwatuhum li'iyalihi, orang yang paling hati-hati terhadap semua keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya, juga diriwayatkan, ma min imri'in, tidak ada seorang pun istur'iya ra'iyatan, yang diberikan hak untuk memimpin umat, falam yuhidha binasihatin, dan dia tidak menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, illa harramallahu ta'ala alaihil jannah,
kecuali Allah akan mengharamkan bagi dia masuk ke dalam surga. Para fitan azani Allah wa iyyakum. Di salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Abu Walid al-Baji kepada putranya, beliau mengatakan, wahai anakku, tatkala engkau nanti sampai pada kedudukan kamu itu diberi taufik oleh Allah untuk memimpin umat ini, dan semua kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita itu, semua kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Minimalnya kita memimpin keluarga kita, lebih besar memimpin masyarakat, lebih besar memimpin negara. Apabila seseorang telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang semacam itu, maka satu yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Baji untuk bersikap adil. Yani untuk bersikap adil dan jangan sampai berbuat zalim. Untuk bersikap adil dan jangan sampai berbuat zalim, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, baik kepada orang yang dia cintai maupun kepada orang yang dia benci. Baik dalam kepemimpinan dunia maupun dalam kepemimpinan agama. Gambarannya bagaimana para fitan azani Allah wa iyyakum? Kalau kepemimpinan dunia, berbuat adil dalam kepemimpinan dunia itu gambarannya gampang. Yang tatkala memberikan keputusan hukum dia adil, tatkala ada masalah dia adil. Bagaimana gambaran adil dalam kepemimpinan agama? Tatkala berfatwa itu tidak pandang bulu. Tatkala berfatwa itu tidak melihat, yakni sesuai dengan keinginan dia terhadap orang yang dia beri fatwa. Misalkan para fitan azani Allah wa iyyakum, ada orang datang ke tempat kita antum bertanya tentang talaqus salas, talak 3, jatuh 3 apa jatuh 1, yani lepas dari hukum fikih. Ana tidak bahas hukum fikih ini. Hukum fikihnya masyhur maklum, jumhur ahli ilmi talak 3 jatuh 3. Sebagian para ulama talak salas, talak 3 jatuh 1, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lepas dari masalah fikihnya, seorang alim yang ditanya, ada orang datang yang ditanya. Orang itu kebetulan alim itu nggak senang sama orang tersebut, Kok kemudian bertanya, talak 3 gimana ya Syekh? Talak 3 saya terjadi begini, berarti talak 3 jatuhnya berapa? Talak 3 ya jatuh 3. Keesokan harinya ada ponakannya menyampaikan kejadian yang sama persis, talak 3. Paman, Syekh, gitu ya. Kejadiannya begini. Itu talak 3, jatuh berapa? Talak 3 jatuh 1. Itu zalim dalam fatwa. Karena dia itu berfatwa dengan yang memberatkan tatkala terhadap orang yang tidak dia senangi, dan berfatwa dengan fatwa yang meringankan tatkala menghadapi orang yang dia senangi. Dan itu adalah tindakan kezaliman. Patokan fatwa itu dalil. Terhadap yang dia senangi itu hukumnya, terhadap yang tidak dia senangi itu hukumnya. Jangan sampai rasa benci kepada orang-orang tertentu kemudian sampai menjadikan kita mencari dalil untuk memberatkan kepada dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yani tidaklah kalian, jangan sampai bencian kalian pada sebuah kaum menjadikan kalian tidak mampu atau tidak mau berbuat adil. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Di ujung dari nasihatnya beliau tadi, beliau mengatakan
menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in," tidak ada seorang pun ustur'iyya ra'iyatan yang diberikan oleh Allah, yakni kekuasaan yang diberikan oleh Allah, yakni untuk mengendalikan umat, ngurusi umat, mulai dari kepala negara sampai yang paling bawah. Falam yuhidha binasihatin, yakni lalu dia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas tersebut, illa harramallahu ta'ala alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu yang difahami, yang kita fahami para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, bahwa amanat jabatan itu bukan anugerah, itu adalah amanah. Kalau kita fahami jabatan itu adalah yakni amanah dan bukan jabatan dan bukan anugerah, maka tidak akan ada seorang pun yang rebutan jabatan. Tapi tatkala orang itu memahami jabatan itu adalah anugerah, bukan amanah, tatkala itulah orang rebutan. Dan itu titik masalah. Baik dalam masalah apapun para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, baik itu dalam jabatan agama maupun jabatan dunia. Wallahi, fahami masalah itu. Perasaan itu, rasa itu sangat amat berpengaruh di dalam kita mensikapi amanat jabatan yang kita pegang. Kalau seseorang misalkan ini di sebuah lembaga pendidikan, dia itu ada jabatan kepala sekolah misalkan yang kosong, qadarullah kepala sekolah yang sudah ada udur, misalkan sakit apa gitu, stroke atau apa yang tidak memungkinkan untuk meneruskan jabatannya sebagai kepala sekolah. Jabatan yang kosong ini, kalau orang-orang yang ada di situ menganggap itu amanah, tidak akan ada seorang pun yang merebutnya karena amanah. Tapi jika orang-orang yang ada di situ menganggap itu anugerah, dia nanti bisa dihormati, ucapannya didengar, pemegang kebijakan, pemegang kendali keuangan, kemudian ini, kemudian itu dan macam-macam. Itu yang dia pandang, menganggap itu anugerah. Tatkala itulah orang akan memperebutkannya. Dan ini yang harus difahami. Yani karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngurusi umat, kepala sekolah itu ngurusi umat, kepala pesantren itu ngurusi umat, ketua takmir itu ngurusi umat, kepala desa juga ngurusi umat, pak camat juga ngurusi umat, kepala negara apalagi. Falam yuhidha binasihatin. An-nasihah itu berbuat yang terbaik untuk orang lain. Jadi dia tidak melaksanakan kebaikan yang semaksimal mungkin dalam tugasnya, illa haramallahu alaihi al-jannah. Oleh karena itu dulu salafun salih, jika mereka itu diberikan amanat jabatan, mereka bukannya senang. Hampir semua orang di zaman itu yang berusaha menghindar dari jabatan-jabatan tersebut, yakni dari jabatan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, tetapi para ikhwan azani Allah yakum, kalau kemudian kita dipercaya oleh masyarakat, yakni untuk memimpin, memegang satu amanah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang diberikan amanat untuk memegang kendali umat. Wa iyyakuma wa syahadataz zur. Hati-hati kalian berdua, jangan sampai bersumpah palsu, jangan sampai bersaksi jangan sampai bersaksi palsu. Fa innaha taqta'u dhahra sahibiha, karena saksi palsu itu bisa memutus punggung pelakunya, menghancurkan pelakunya. Wa tufsidu dina mutaqallidiha, dan akan menghancurkan agama yang melakukannya. Wa tukhallitu qubha dzikrihi, dan akan menjadikan orang itu kekal dikenang sebagai orang yang jelek. Wa awwalu man yamqutuhu wa yanammu alaihi al-mashhud lahu, yang pertama kali yakni orang yang membencinya adalah orang yang dia bersaksi untuk dia. Suatu hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah para sahabatnya beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa yang paling besar, kepada dosa yang paling besar. Mereka para sahabat spontan mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Karena dilihat dari sisi dosanya, dosa yang tertinggi adalah dosa seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau dari sisi dosa hamba dengan hamba, dosa terbesar adalah dosa yang berkaitan dengan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Siapa? Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sampai pada uququl walidain itu, beliau muttaqi. Muttaqi itu sandaran sambil leyeh-leyeh, sandaran sambil tiduran. Fakana muttaqian, beliau tatkala itu sandaran sambil tiduran. Fajalasa, langsung duduk. Dari rebahan, leyeh-leyeh itu kalau bahasa Jawa, yang sambil tiduran itu beliau langsung fajalasa, duduk, menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau katakan setelah ini itu serius, gak kayak tadi yang sebelumnya itu disampaikan sambil nyantai, disampaikan sambil tiduran, sambil rebahan, sambil sandaran. Jadi kemudian langsung duduk, mengisyaratkan apa yang akan beliau bicarakan setelah ini itu masalah serius yang nggak bisa kemudian disampaikan dengan nyantai. Fakana muttaqi'an summa jalas, beliau itu tatkala itu sandaran, kemudian beliau duduk. Faqal, lalu beliau mengatakan, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Hati-hati kalian jangan sampai bersaksi palsu, hati-hati kalian jangan sampai bersaksi dusta, jangan sampai bersaksi palsu. Diulang-ulang kata-kata itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai perawi dari hadis ini. Karena Rasulullah enggak berhenti ngomong itu, beliau mengatakan, ya laitahu sakat. Duh, Rasulullah kok enggak meneng-meneng ya, Rasulullah kok enggak diam-diam, kasihan. Yani karena diulang-ulang sampai sahabat itu menginginkan Rasulullah diam dan tidak mengulang-ulang ucapannya. Kenapa para ikhwah? Kenapa? Bukankah dosa syirik itu yang terbesar? Ya. Bukankah dosa kepada kedua orang tua itu, yang durhaka kepada orang tua itu yang terbesar dalam hak sama manusia? Ya. Tapi para ikhwah, dosa syirik itu pendorongnya kecil. Pendorongnya kecil. Orang itu kalau sudah bertauhid itu nggak kepingin berbuat syirik. Dosa durhaka sama orang tua itu pendorongnya kecil, karena manusia itu terfitrah untuk hormat kepada orang tua. Oleh karena itu sampai pun orang kafir yang nggak punya agama, ateis sekalipun, dia itu punya rasa hormat kepada orang tua, karena itu fitrahnya manusia. Makanya karena kedua dosa ini, yakni pendorong melakukannya kecil, dan orang secara umum itu kalau sudah tahu itu meninggalkannya dan tidak terjerumus kepadanya, Rasulullah menyampaikannya dengan nyantai. Tapi yang ketiga, banyak pendorong orang itu bersaksi palsu. Banyak pendorong untuk mendapatkan hak yang seharusnya, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, dia berani bersumpah palsu. Yani untuk mendapatkan dunia dia berani bersumpah palsu. Yani untuk mendapatkan kedudukan dia berani bersaksi palsu. Untuk mendapatkan jabatan dia berani ngomong dusta dan macam-macamnya itu. Karena orang melakukan itu banyak pendorongnya, dan secara umum orang itu secara umum senang dengan dunia. Orang itu senang dihormati. Orang itu senang mendapatkan kedudukan. Secara umum manusia itu semacam itu, baik kedudukan dunia maupun kedudukan
agama. Orang itu secara umum senang semacam itu, zuyyina linnasi hubbus syahwat dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW serius tatkala ngomong ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hati jangan sampai ngomong dusta, hati-hati jangan sampai bersaksi dusta. Kenapa para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Kata Imamul Baji, fa innaha taqta dhahra sahibiha. Karena itu akan menghancurkan pelakunya, menghancurkan agamanya. Kenapa? Orang itu para ikhwah, kalau dalam persaksian kok sampai dusta, berarti dia itu pendusta. Jadi sampai berani bohong dalam perkara yang amat sangat serius. Dan dalam dunia persaksian itu mesti kalimat yang diucapkan itu kalimat-kalimat serius. Jadi kalau di negeri kita itu kan sampai disuruh bersumpah atas nama Tuhannya, dipakai apa itu? Jadi kitab sucinya. Karena itu tanda serius berkaitan dengan hak orang lain. Kok sampai berani dusta? Maka dalam perkara yang tidak serius atau yang di bawah itu akan lebih mudah untuk berdusta. Dan kalau orang sudah berani bohong lalu diketahui oleh orang sebagai pembohong, maka dia tidak akan bisa dipercaya oleh siapapun. Ada orang mau cari pegawai, nggak mau dengan dia, dia pendusta. Ada dia menjadi pedagang, nggak mau orang beli sama dia, dia pendusta. Jadi ada orang gitu bertetangga dengan dia, ceritanya nggak ditanggapi karena dia pendusta. Dan orang yang sudah tidak dipercaya oleh orang-orang yang di sekitarnya, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan baik. Makanya beliau mengatakan fa innaha taqta dhahra sahibiha. Kedustaan dalam persaksian dan ucapan itu akan menghancurkan pelakunya. Wa iyyakum warishwah. Hati-hati kalian berdua jangan sampai menyuap dan disuap. Fa innaha tu'mi 'ainal basir, karena suapan itu membutakan mata orang yang bisa melihat. Wa tahuttu qadrar rafi', dan bisa merendahkan kedudukan orang yang mulia. Dan bisa merendahkan kedudukan menjadi orang yang mulia. Apa itu riswah para ikhwan? Riswah itu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau menolak sesuatu yang seharusnya dia jalani. Jadi menolak hukuman yang seharusnya dia jalani untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Itu riswah. Jadi riswah itu kaidahnya dua. Ada sesuatu yang diberikan, baik sesuatu itu duit maupun sesuatu itu manfaat. Pokoknya ada sesuatu yang diberikan. Tatkala dia memberi itu, tujuannya adalah agar dia mendapatkan sesuatu yang mestinya itu bukan haknya. Itu riswah. Yang mestinya itu ini bukan haknya, maka ini itu riswah. Contoh, kalau ada orang dia itu ada lowongan pekerjaan. Sebenarnya dia melihat syarat-syarat yang diperlukan di situ. Dia nggak berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena syaratnya harus A, B, C, D. Salah satu dari syarat itu tidak dia penuhi. Kemudian dia datang kepada pengambil kebijakan, bawakan uang, bawakan ini, bawakan itu, dan macam-macamnya, atau menjanjikan ini, menjanjikan itu. Lalu kemudian dia mendapatkannya, maka yang dilakukan itu adalah riswah. Kalau sudah riswah, pemberinya dosa besar, penerimanya dosa besar. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi dan yang mendapatkan sama-sama masuk neraka. Adapun kalau melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan hak dia, yang kalau enggak dengan cara itu dia tidak mendapatkan haknya, maka itu bukan riswah. Al-rajih, menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Jadi
di kalangan negeri kita atau di banyak negeri. Yani misalkan ada si A, dia sebenarnya berhak terhadap sesuatu, tapi dia tidak mungkin mendapatkan haknya tersebut kecuali dengan membayar sesuatu tertentu kepada pengambil kebijakan. Kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkannya. Seandainya dia melakukan itu, maka itu bukan risyuah. Sebagai pemberi dia nggak berdosa. Yang berdosa adalah yang menerima yani hal tersebut. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa taala nih yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Mudah-mudahan selesai baca kitab ini. Waktu kita tinggal berapa? 1 bulan ya, enggak sampai. Tapi kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.